Tim Perlindungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Jeddah berhasil menjemput Syahriah binti Andi Denteru di RS King Fahad Jeddah pada hari Senin 11 Mei 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Hari ini saya akan membawakan 3 berita dari Jeddah. Yang pertama yaitu surat perpanjang paspor untuk PMI yang pulang darurat. Yang kedua, KJRI Jeddah menjemput PMI yang jatuh dari lantai 3. Dan yang terakhir adalah berita duka 2 orang saudara kita yang bekerja di Jeddah telah kembali ke pangkuan ilahi. Langsung saja pada informasi yang pertama, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah telah mengeluarkan surat perpanjangan paspor secara darurat bagi pekerja migran Indonesia atau PMI yang akan pulang ke Indonesia. Konsultasi Imigrasi 1 KJRI Jeddah Ahmad Zaini mengatakan di tengah situasi pandemi seperti ini, para pemohon perpanjangan paspor tidak perlu datang ke KJRI Jeddah. Pemohon hanya diminta mengirimkan data paspor dan iqomah ke call center KJRI Jeddah di nomor +966 503 609 667. Pemohon cukup mengirimkan data paspor dan iqomah serta menuliskan perpanjangan paspor ini dalam rangka apa, perpanjangan iqomah atau pulang, ujarnya saat dikonfirmasi liputan BMI melalui sambungan seluler pada hari Jumat 15 Mei 2020. Lanjut Bapak Ahmad Zaini, KJRI Jeddah juga akan membekali permohonan dengan surat perpanjangan paspor yang nantinya dapat ditunjukkan ke petugas imigrasi atau jawazat di bandara. Setiap surat telah dicantumkan barkode resmi Kemenkumham sehingga tidak bisa dipalsukan. Sebenarnya kami telah mengeluarkan surat ini pada 1 Mei 2020, tapi kita melakukan percobaan dulu apakah diterima atau tidak oleh pihak imigrasi Saudi atau Zawazat. Akhirnya mereka menerima, bahkan sampai saat ini tidak ada masalah, baik itu untuk yang mengajukan final exit maupun yang mengajukan perpanjangan iqomah, terangnya. Jadi guys, bagi yang mau pulang terus paspornya udah habis, cukup melakukan pendaftaran surat perpanjangan paspor ini ya. Hanya dengan selembar kertas ini dijamin saat di imigrasi bandara nggak akan dipermasalahkan. Anda akan tetap diizinkan melakukan penerbangan ke tanah air. Bapak Ahmad Zaini meminta masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan keimigrasian untuk menghubungi langsung call center dengan mengirimkan data lengkap dan menguraikan jenis permasalahannya. KJRI akan terus berupaya memberikan bantuan dan pelayanan yang maksimal. Tapi masyarakat juga kalau melapor harus jelas menguraikan masalahnya ya. Dalam situasi seperti ini, saya harap kita semua dapat menjaga kesehatan dan bermedsos dengan bijak. Oke, kita lanjut ke next berita, yaitu KJRI Jeddah menjemput PMI yang jatuh dari lantai 3. Tim Perlindungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah berhasil menjemput Syahriah binti Andi Denteru di Rumah Sakit King Fahad Jeddah pada hari Senin 11 Mei 2020. PMI asal Sulawesi Selatan itu telah dirawat di Rumah Sakit King Fahad selama 5 hari karena diduga jatuh dari lantai 3. Status Syahriah di Rumah Sakit King Fahad tersebut tanpa data penanggung jawab atau majhul. Alhamdulillah, Mbak Syahriah sudah kita kunjungi dan kondisinya sudah berangsur pulih sehingga menurut dokter penanganannya cukup dengan rawat jalan. Tim perlindungan KJRI telah mengeluarkannya dan saat ini ada di shelter KJRI Jeddah, ujar pelaksana fungsi konselor 3 Muhammad Ilham Effendi saat dikonfirmasi liputan BMI pada hari Senin 11 Mei 2020. 2 minggu mendatang, lanjut Ilham, tim perlindungan KJRI Jeddah akan membawa Syahriah ke Rumah Sakit King Fahad untuk berobat jalan. Setiap 3 hari sekali, kita juga akan bawa Syahriah ke klinik terdekat untuk ganti perban kaki, ungkapnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun liputan BMI, Sariah datang ke Arab Saudi setahun lalu melalui syarikah. Dan karena bujuk rayu seorang teman, Sariah lantas melarikan diri dan bekerja secara ilegal di Jeddah. Sariah diduga jatuh dari lantai 3 karena ingin melarikan diri. Dia merasa tidak cocok dengan majikan yang baru saja dimasukinya. Hingga berita ini diturunkan, Sariah belum bisa diwawancarai karena kondisinya yang masih lemah. Musibah datang nggak ada yang tahu ya guys. Semoga mbaknya bisa cepat sembuh. Peringatan buat teman-teman lain dimanapun Anda bekerja, jangan sampai tergiur iming-iming gaji tinggi ya, hingga rela kerja dengan unprosedural. Kabur itu persentase kerjaan baik pastinya kecil ya, tapi kerugiannya sudah pasti besar. Seenak-enaknya jadi ilegal masih jauh lebih terjamin yang resmi. Semangat ya guys, jangan nekat saat berada di perantauan, sayangilah diri Anda sendiri. Dan ingat, keluarga kita di tanah air juga menantikan kepulangan kita. Next, berita selanjutnya adalah berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dua orang saudara kita, sahabat PMI, telah kembali ke pangkuan Ilahi Robi, yaitu yang pertama adalah saudara Sawaludin Ahmad Sukendarli. Alamat yang tertera pada dokumen kontrak kerja adalah di Desa Kalisuren, RT 01, RW 05, Lebakwangi, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sesuai laporan kematian tablik wafat yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum King Fahad Hospital Jeddah, almarhumah meninggal dunia secara wajar akibat terhentinya jantung dan pernapasan. Dan yang kedua adalah saudari Mas Kayan binti Muhammad Ayu, alamat tertera pada dokumen kopi paspor tahun 2010, yaitu alamatnya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. KJRI Jeddah menerima informasi wafatnya almarhumah dari pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya, KJRI Jeddah kesulitan memproses pengurusan pemakaman keduanya dikarenakan pihak keluarganya di tanah air belum ditemukan untuk menyampaikan kabar duka dan meminta izin pemakaman. KJRI Jeddah telah berupaya mencari keluarga almarhumah dan almarhum ke berbagai instansi terkait di Indonesia, namun tidak menemukan hasil. Hingga akhirnya KJRI Jeddah mempost di Facebook, dan atas bantuan dari teman-teman PMI, akhirnya keluarga dari kedua belah pihak ditemukan dan akhirnya kedua jenazah bisa dikebumikan. Perlu kami informasikan kepada masyarakat bahwa layanan pemakaman jenazah oleh KJRI Jeddah tidak dipungut biaya alias gratis. Berkaca kepada kasus ini, kami mengingatkan masyarakat agar setiap WNI yang tinggal di Arab Saudi menyampaikan data diri yang sebenarnya pada dokumen atau identitas pribadi. Tujuannya untuk mempermudah pelayanan dan perlindungan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kami dari channel Dunia BMI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum dan almarhumah. Semoga keduanya diampuni segala dosa-dosanya, mendapatkan tempat yang baik di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga selalu diberi ketabahan dan keikhlasan. Amin amin ya robbal alamin. Info tambahan guys, buat teman-teman yang bekerja di Arab pastinya udah nggak asing dengan Fighter Flash ini kan. Peringatan guys, kalau kalian mencuci kamar mandi atau toilet dan juga mungkin ruangan lainnya, jangan sekali-kali menyampur Fighter Flash ini dengan deterjen keras lainnya seperti Clorox atau Baiklin ya, karena sangat berbahaya. Jadi Fighter Flash ini jika dicampur dengan deterjen keras lainnya akan menimbulkan gas beracun dan berefek parah pada pernapasan dan jantung kita. Akibat dari gas beracun ini, kalian bisa saja pingsan dan efek terfatalnya ini bisa saja mengancam jiwa kalian. Udah banyak kasus dari hal ini dan mereka akhirnya harus menjalani perawatan di rumah sakit karena keracunan ya. Demikian informasi dari saya hari ini.
Semoga bermanfaat dan dimanapun teman-teman berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi